dan perlu Mas Fabi tahu bahwa Islam murtad ini kalau dilihat dari 4 agama itu cuma ada di 2 agama. Kalau dilihat di 4 agama ya, Islam dan Kristen. Cuma di sini menjadi kontroversi apakah memang orang murtad itu harus dibunuh atau tidak, gitu. Karena secara akal sehatnya Islam itu agama damai. Assalamualaikum, Kang Sidney. Alhamdulillah sudah hadir. Waalaikumsalam. Kang Sidney sehat ya? Sehat. Wah, alhamdulillah. Ketemu lagi nih Mas Fabi. Ketemu lagi, kita hampir 1 tahun ya tidak ketemu ya. Saking lamanya, teman-teman juga saya yakin pasti menunggu dan rindu nih sama kehadiran Kang Sidney dan Kang Lutfi. Nah, kita sambil juga menunggu kehadiran Kang Lutfi. Kang Sidney, gimana perjalanan seminggu ini? Sepertinya kemarin lagi ada khitanan putra ya, putra yang habis dikhitan. Alhamdulillah lancar semuanya. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada para tamu undangan yang berkenan hadir mendoakan putra kami. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Amin. Kang Lutfi, assalamualaikum. Wah, ini beliau ini luar biasa ya. Alhamdulillah, kita bahkan hampir 2 tahun ini gak ketemu Kang Lutfi ya di ngopi ini ya. Lama sekali, tapi alhamdulillah Kang Lutfi masih menyempatkan hadir, meluangkan waktu supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi malam ini tentang tema yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kalau teman-teman sudah baca flyernya, maka teman-teman bisa mulai merancang pertanyaan gitu ya. Malam ini kita akan ngobrol tentang pindah agama dalam pandangan Islam itu bagaimana. Nah, langsung saja supaya tidak berpanjang lebar, saya mulai dari Kang Lutfi dulu, Kang Lutfi. Dari beberapa cerita-cerita atau media informasi ada di media, itu ada beberapa artis atau dinamika seorang yang beragama, Kang Lutfi. Itu tidak terlepas dari salah satu ini, isu ini soal pindah agama. Boleh atau tidak? Bagaimana Islam memandang ini? Dari mana kita akan bicara nih? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Mas Fabi. Alhamdulillah sehat. Saya gantian yang ditanya begini pasti ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini juga insya Allah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sudah saya tanya tadi ya. Selamat malam teman-teman. Apa namanya? Al-Khair TV dan NU Channel. Oh ya, saya juga belum nyapa. Siap. Permasalahan tentang murtad ini merupakan permasalahan klasik dalam teologi Islam. Betul. Artinya sudah dibahas ratusan tahun yang lalu. Dan hasilnya tetap pada keputusan khilaf. Artinya berbeda pendapat ya. Dan itu sepertinya tidak bisa disatukan. Tapi kita juga perlu tahu alasan daripada kedua belah pihak. Iya, kenapa? Alasannya apa nih ada 2 pendapat ini ya? Saya mulai dari sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Saya bacakan di sini. La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ikhda salatin. An-nafsu bin nafsi wa thayyibu az-zani wal mariku minad dini at-tarik lil jamaah. Yang artinya tidak halal darah seorang muslim kecuali 3. Yang pertama adalah orang yang murtad, yang kedua adalah orang yang zina, tidak muhsan di sini, dan yang ketiga adalah nyawa orang yang membunuh. Jadi berangkat dari hadis ini kelihatannya saklek sekali bahwa orang murtad itu harus dibunuh. Iya, ya. Itu yang menjadi cara berpikir teman-teman yang. Iya. Tapi ya ini hadis utuh ya. Berangkat dari hadis ini banyak penafsiran. Di antaranya adalah ada seorang ulama bernama Sufyan As-Tsauri yang mengatakan ketika ada orang murtad itu jangan langsung dibunuh, tapi langsung diberikan waktu 3 hari. 3 hari. Selama 3 hari itu diberi kebebasan untuk kembali lagi, ditarik lagi ke Islam lagi. Kalau misalnya memang dalam waktu 3 hari itu tidak bisa untuk balik lagi, maka di situ harus tegas juga hukum bunuh. Ini menurut Sufyan As-Tsauri. Dan ini berlaku bagi negara-negara yang berasaskan Islam tentunya. Berangkat dari hadis tadi,
definisi murtad itu saya pikir semua orang sudah tahu, Mas Wabi. Murtad kalau kita bahasa sederhana orang yang kembali ke belakang, ya. Dan perlu Mas Wabi tahu bahwa Islam murtad ini kalau dilihat dari 4 agama itu cuma ada di 2 agama. Kalau dilihat di 4 agama ya, Islam dan Kristen. Istilah murtad itu hanya ada di 2 agama, Islam dan Kristen. Islam dan Kristen. Karena apa? Karena saya pernah baca di literatur tentang agama Buddha bahwa di istilah Buddha itu boro-boro hukum bunuh, istilah murtad pun tidak ada. Istilah keluar dari agamanya pun tidak ada. Tidak ada. Kalau dalam agama Buddha itu yang dilihat itu bukan agama, tapi apakah dia berlaku baik atau tidak, dharma atau adharma, gitu kan? Yeah. Makanya ketika ada seorang misionaris Buddha itu tidak, tujuannya tidak membudakan masyarakat setempat. Justru misionaris Buddha itu tujuannya adalah satu. Ini Buddha ya, dalam agama Buddha. Itu membuat orang lain bisa berbuat baik. Karena saya ingat betul ketika saya kuliah S2 nih di UIN Jakarta. Iya, wah alumni UIN ya? Alumni UIN. Alumni UIN, siap. Saya keluar tahun 2003 Mas Wabi di UIN Jakarta. Saya 2000 berapa ya? Dalam agama Buddha ini dosen ya? Iya. Itu ada salah satu agama yang mengatakan bahwa masuk surga itu bukan dilihat dari keimanan, tapi dia itu bisa berbuat baik atau tidak. Iya. Makanya pintu surga itu banyak katanya. Dalam perspektif Buddha ya. Ya. Jadi misalnya Islam itu masuk dari pintu A, Kristen dari pintu B, misalnya agama yang lain dari pintu C, begitu. Iya. Sebenarnya orang yang masuk surga itu satu. Itu adalah orang yang berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek. Itu dalam agama Buddha. Sebetulnya mirip-mirip ya, cuma tidak ada istilah tadi soal orang yang keluar atau orang yang dan dalam apa namanya dalam Islam itu kan istilahnya apa namanya murtad ya. Iya. Murtad itu adalah orang yang apa namanya orang yang balik lagi murtad. Jadi pindah agama itu murtad. Kalau dalam agama Kristen itu istilahnya apostasi. Jadi berpindah. Dalam di agama Kristen juga bermasalah sebenarnya karena di sana itu ada 2 agama yang sama-sama mempunyai nama besar Kristen ya. Di sana ada Katolik dan Protestan ya. Sehingga pembahasannya adalah ketika orang itu pindah agama dari Katolik ke Protestan itu dianggap apostasi atau tidak itu. Ini permasalahan mereka. Tapi oke lah, kita nggak ikut ke sana ya. Kita ikut ke permasalahan kita, murtad. Jadi murtad dalam agama Islam itu adalah sesuatu dosa besar sekali. Dosa yang sangat besar sekali. Bahkan ketika zaman Abu Bakar Siddiq kan, itu justru yang diperangi adalah orang-orang yang murtad. Artinya orang murtad sangat-sangat dosa besar. Ya kalau kita lihat dari hadis pertama dibunuh, gitu aja. Gitu. Bagaimana pentingnya keimanan dalam pandangan hadis ini begitu ya, Kang Lutfi ya? Itu awal dari saya aja. Ya. Kang Lutfi Kang Siti ada yang tambahkan soal pindah agama, entah itu Islam ke Kristen atau Islam ke agama lain atau agama lain ke agama Islam. Bagaimana memandang ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Persoalan murtad ini memang terjadi dari dulu sampai sekarang. Baik di kalangan orang biasa maupun di kalangan selebritis, betul. Kalangan tokoh-tokoh papan atas gitu ya, para pejabat. Ramai itu di kalangan selebritis ya. Ya, karena mereka dilihat oleh masyarakat dan bisa saja diikuti. Betul. Ini mohon maaf pemirsa, suara saya agak serak. Iya. Saya juga ini. Malu habis hajatan. Hajatan banyak menerima. Kalau lagi hajatan itu ngobrolnya kayak di pinggir laut. Selamat ya. Enggak, kalau habis hajatan itu, kalau lagi hajatan ngobrolnya kayak di pinggir laut. Oh, teriak-teriak terus. Jadi suaranya terganggu. Ya, diterima alasannya sih. Siap. Baik. Murtad juga terjadi bukan hanya di kalangan orang biasa, tapi di kalangan sahabat juga terjadi pemurtadan. Banyak sahabat yang murtad, gitu ya. Baik ketika Nabi Muhammad masih hidup maupun apalagi setelah Nabi Muhammad wafat. Dan gelombang besar ya pas Nabi Muhammad wafat itu. Banyak para suku-suku ya di Arab kecuali yang Quraisy dan ada satu suku lagi yang bertahan di keislamannya gitu kan. Tetapi suku-suku yang lain itu mereka berpindah secara serempak seketika setelah wafatnya Rasulullah. Itulah yang kemudian diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Cuma di sini menjadi kontroversi apakah memang orang murtad itu harus dibunuh atau tidak, gitu. Karena secara akal sehatnya
Islam itu agama damai. Kenapa kemudian Islam itu menjadi agama yang sangat murah sekali dengan darah gitu kan? Dan ini banyak mendapatkan respon atau komentar dari para cendekiawan, terutama ulama-ulama kontemporer yang melakukan penelitian ulang, kemudian melakukan kajian kritis terhadap fikih Islam tentang murtad ini. Kalau dilihat dari akar katanya, dari murtad itu dari riddah ya, dari masdar riddah atau irtidad, dan murtad berarti orang yang riddah gitu, orang yang irtidad, yang artinya adalah orang yang kembali kepada hal sebelumnya. Dalam hal ini berarti dari agama Islam kembali ke agama sebelumnya, gitu ya. Nah, fenomenanya adalah ada orang yang murtad dengan menyatakan sendiri di depan publik, saya menyatakan keluar dari Islam. Oke, itu kan sudah pasti berarti kan, karena itu adalah pengakuan dari dia. Tetapi yang menarik juga ada fenomena lain di mana murtad itu dijatuhkan berdasarkan keputusan pengadilan, keputusan hakim di pengadilan. Itu yang terjadi pada tokoh misalnya Nasr Hamid Abu Zaid di Mesir. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang dianggap murtad, gitu kan. Padahal Nasr Hamid Abu Zaid sendiri tidak pernah menyatakan dirinya keluar dari Islam. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga dikeluarkan oleh pihak lain, oleh lembaga lain, seperti misalnya dulu tuh pernah Ulil Absar Abdallah yang dinyatakan keluar dari Islam katanya gitu, oleh orang-orang atau para kiai yang berseberangan dengan Mas Ulil itu. Artinya dijustifikasi keislamannya sudah keluar gitu. Iya, hanya karena perbedaan pendapat gitu kan. Kemudian ada juga fenomena di mana murtad itu disematkan kepada kelompok, bukan kepada individu. Misalnya MUI mengeluarkan fatwa pengikut Ahmadiyah murtad, sudah keluar dari Islam dan bukan bagian dari Islam lagi. Padahal Ahmadiyah sendiri menyatakan kami Islam, gitu kan. Dan perlu diingat juga bahwa Ahmadiyah ada dua, ada Lahore dan Qadian. Yang Qadian mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad, sedangkan yang Lahore tidak. Berarti ini kan terlalu mengeneralisir gitu kan. Betul. Fatwa mengatakan bahwa Ahmadiyah semuanya adalah sesat. Dan dari fatwa itu kemudian mempunyai efek atau dampak terhadap individu seseorang atau kepada kelompok. Akhirnya Ahmadiyah digebukin lah gitu ya. Kita pernah dihabisi malah ya, tidak pernah apa ya, mendengar berita gitu ya. Ada videonya juga, mana orang Ahmadiyah itu dikejar-kejar sampai ditimpukin batu, sampai orangnya sudah lemah tidak berdaya tapi masih ditendangin, masih dihajar gitu kan. Ada juga yang kemudian secara sosial akhirnya dijauhi dari masyarakat gitu kan. Memang efeknya besar sekali kata-kata murtad itu. Dan artinya murtad itu tidak hanya dilakukan oleh orang pribadi pernyataan, tapi lembaga tertentu bisa mengeluarkan. Iya, akhirnya di masyarakat itu menjadi konflik kan. Iya. Artinya tidak lagi pengadilan, bahkan orang pun atau lembaga-lembaga tertentu bisa mengeluarkan justifikasi bahwa kelompok tertentu murtad. Betul. Dan itu sebetulnya menjadi catatan bagi kita bahwa kita tidak harus dengan mudah mengatakan orang lain murtad. Gitu. Di samping memang efeknya kepada orang yang kita sebut murtad itu, maupun efeknya juga kepada kita sendiri. Karena menyebut orang lain murtad sementara mereka ternyata tidak murtad, begitu, ya? Masih beriman. Itu kan kembali kepada dirinya, kembali kepada orang yang menghukumi. Gitu. Jadi lebih berhati-hati. Melebeli murtad orang lain itu bukan perkara yang mudah, dan itu dihindari sebetulnya, dijauhi saja. Karena siapa sih yang tahu hati orang? Betul. Kecuali yang tadi mendeklarasikan sendiri ya. Betul. Yang tahu hati orang, ataupun hanya sekedar perbedaan pendapat yang furu'iyah gitu. Bukan pendapat yang usul. Pendapat antara halal haram gitu kan. Kemudian dikatakan murtad, itu sangat disayangkan sekali. Betul. Dan harus hati-hati lah gitu. Oke, ini Kang Lutfi melanjutkan apa yang disampaikan Kang Zidni tadi. Sebetulnya fenomena murtad pindah dari satu agama itu menjadi hal yang murah bagi seorang selebritis bahkan, Kang Lutfi. Itu berbahaya kan bagi kelompok kita sebetulnya. Jadi sebenarnya
mengetahui ciri-ciri orang murtad itu murtad atau enggak sebenarnya mudah sih. Sebenarnya mudah. Ada ulama yang membatasi ciri-ciri orang murtad itu diantaranya yang paling prinsip itu 3. Yang pertama adalah dia tidak mengakui tentang sifat-sifat Allah. Betul. Ini yang paling mudah ya. Artinya contohnya mengatakan bahwa Allah itu Tuhan. Jelas itu ya. Sifatnya kan Allah Tuhan. Yang kedua adalah tidak percaya akan Al-Quran. Betul. Ya, jadi Al-Quran tidak percaya. Yang ketiga adalah tidak mengakui kerasulan daripada kanjeng Nabi. Rukun iman itu dilewat semua gitu ya? Itu ada ulama ya dalam kitab Sabaqah Islam ya kalau nggak salah. Itu membatasi bahwa ciri-ciri yang paling mudah dipahami oleh orang bahwa dia murtad atau tidak itu. Yang terakhir adalah tidak mengakui Nabi Muhammad Rasul, tidak mengingkari bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Nah, mengingkari Nabi Muhammad Rasul itu bukan hanya percaya tidak percaya sama Nabi Muhammad, dia percaya sama Nabi Muhammad, tapi setelah Nabi Muhammad ada Nabi, ada Rasul yang itu lain. yang terjadi berkali-kali di masa kita ya. Disampaikan oleh Kang Sidney ya. Soal Ahmadiyah tadi ya. Ahmadiyah apa itu Lahore ya. Kodian. Jadi mengakuinya itu kan ya itu. Mirza Ghulam Ahmad waktu sempat ramai ya. Itu apa namanya cara mengetahui orang murtad yang paling gampang itu. Jadi kalau tiga pondasi ini mereka sudah tidak yakin dan membuat pendapat yang berbeda, jelas dikatakan murtad. Tapi seandainya saat itu ada alasan nggak kenapa saat itu Abu Bakar fenomena murtadnya para pengikut Nabi ketika pasca Nabi wafat itu akhirnya berbondong-bondong masuk. Murtad itu ada cerita nggak di balik itu sebetulnya? Ya ada, yang paling gampang itu kenapa sih para sahabat itu banyak yang murtad ketika Rasulullah wafat? Itu bisa menjadi cerminan kita saat ini mungkin ya, karena tidak sedikit sahabat juga manusia loh Mas. Manusia ya. Betul. Jadi banyak yang beranggapan bahwa Rasul itu nggak mungkin mati. Nabi Muhammad itu nggak mungkin mati. Makanya ketika Nabi Muhammad meninggal wafat, itu sahabat yang mempunyai prinsip demikian, mempunyai keyakinan demikian langsung keluar murtad ya. Terus waktu zaman Abu Bakar kan bukan hanya orang murtad ya, tapi orang yang tidak membayar zakat. Itu juga diperangi salah satunya ya. Jadi sebab yang melatar belakangi sahabat itu murtad itu diantaranya mereka beranggapan Nabi Muhammad nggak mungkin mati. Iya. Bagaimana mungkin seorang utusan Tuhan yang kuat, yang luar biasa terus wafat begitu yang meninggal dunia. Juga memang mereka masuk Islamnya bisa karena paksaan sih. Karena terpaksa, karena khawatir. Karena mungkin karena perang gitu kan. Ya. Dan keimanan belum masuk kepada hati mereka. Sehingga sangat mudah sekali untuk digoyahkan gitu. Jadi memang kualitas para sahabat yang murtad ini memang masih sangat labil ya. Nah ini berkaitan dengan kasus ini tadi, makanya Rasulullah kan menganjurkan zakat itu diterima bagi mereka yang mu'alaf. Betul. Tapi kayaknya dari Corbuzier yang mu'alaf kayaknya agak sulit kalau dikasih. Karena dia itu dia kan kaya. Termasuk ya. Dia kan kaya, tapi dia mu'alaf dapat. Itu waktu Fathu Makkah, Abu Sufyan itu dapat harta ghanimah. Ghanimahnya dapat. Dari perang Hunain itu dapat. Dan paling banyak gitu. Perbedaannya paling begini, perbedaannya waktu zaman Nabi, orang yang niat masuk Islam itu sudah diberikan zakat. Bergeser ke zaman setelah ini ya, setelah abad 2 Hijriah. Itu belum menyatakan diri sebagai muslim ya. Sebelum masuk itu niatnya saja sudah dapat. Masuk itu baru itu ketika sini ya. Waktu zaman Nabi niat aja udah dapat. Iya. Tapi kita lari dulu sebentar di beberapa fenomena di televisi nih, Mas Sidney. Kemarin itu saya dengar ada Marcel Siahaan itu muslim masuk mu'alaf selain sebelum-sebelumnya Deddy Corbuzier gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa seandainya mu'alaf itu karena pernikahan. Hanya karena mengikuti istrinya itu mu'alaf atau Islam yang tidak baik gitu. Apa emang ada mu'alaf yang baik atau tidak baik yang kita sebutkan? Kalau melihat dari fenomena yang ada di televisi kita. Kita tidak bisa menilai hati orang. Yang kita bisa nilai adalah dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada peristiwa pada zaman Rasulullah ketika Usamah bin Zaid sedang bertempur dengan seorang musuh. Yang musuh ini sudah membunuh banyak pasukan Islam. Artinya sulit dikalahkan. Nah, ketika dihadapi oleh Usamah bin Zaid
Usama bin Zaid berhasil untuk menaklukkan orang itu. Tetapi ketika hendak dibunuh, ternyata dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah kan, sehingga menjadi dilema kan. Akhirnya tidak jadi dibunuh gitu ya mungkin. Kalau dalam pandangan kita itu kan ini akal-akalan saja masuk Islam karena dia takut. Akhirnya tetap dibunuh oleh Usama bin Zaid. Peristiwa itu diceritakan oleh Rasulullah dan Rasulullah memanggil Usama bin Zaid. Betulkah apa yang diberitakan oleh teman-temanmu itu gitu kan? Bahwa kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat. Usama bin Zaid bilang iya. Terus kenapa kamu bunuh? Padahal dia bersyahadat. Dia kan bersyahadat karena siasat saja gitu kan. Terus Nabi bilang, apakah kau sudah membelah dadanya? Memastikan bahwa hatinya sudah Islam sepenuhnya atau belum gitu ya? Enggak, bahwa itu memang taktik atau strategi. Kan nggak ada yang tahu. Dan Muhammad bicara sendiri aja. Apakah kamu benar akan sudah membelah dadanya dan mendengarkan suara hatinya? Kemudian bagaimana kalau la ilaha illallah itu datang menuntut kamu di hari kiamat nanti? Itu terus diulang-ulang oleh Nabi. Artinya Nabi tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid. Selagi orang itu bersyahadat, ya, maka orang itu menjadi muslim. Kita tidak perlu apapun tahu motifnya, ya. Apapun motifnya. Kalau alasannya soal hati, itu nanti Allah yang menentukan. Jangankan soal syahadat ya, yang dari non muslim masuk ke muslim. Kita yang umat Islam, ketika sholat, motif kita macam-macam kok. Betul. Kualitas kita berbeda-beda. Jangan-jangan sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan nggak ada nilainya sama sekali. Takut sama orang tua kayak dimarahin gitu. Takut orang tua, takut masyarakat, gitu kan. Itu kualitasnya kan berbeda. Betul. Apa bedanya dengan seperti itu coba? Kalau ada yang ingin tambahkan dari fenomena ini kalau Jadi kalau saya itu berangkat dari hadis yang pertama. Bahwa orang murtad itu tetap harus dibunuh. Oh, menarik ya. Ini ada dua, sepertinya saya ada di acara dua sisi sebenarnya gitu ya, enggak ya? Gimana kalau murtad yang pengakuannya, ikrar. Menyatakan diri dengan mulutnya sendiri bahwa saya keluar dari Islam, saya mau memerangi Islam, kecuali tadi murtad yang dari pengadilan atau lembaga lain ya. Kalau yang itu harus dibunuh. Betul. Saya. Oh, begitu ya. Karena ini ekstrim sekali. Luar biasa. Ini gimana ini penjelasan? Ini yang ikrar ya, yang jelas-jelas mau menyatakan perang. Menyatakan saya keluar dari Islam. Dalam kitab Sabaqah Islam diterangkan bahwa Islam itu orang sesama Islam itu seperti satu tubuh. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Iya. Saya dengan Mas Fabi, dengan Kang Sini, dengan abang-abang di sini itu seperti satu tubuh. Ketika ada tubuh yang busuk dan ini ditakutkan menjalar, potong, amputasi. Kalau nggak dipotong bisa menjalar kemana-mana. Tapi bukankah ada pilihan bahwa ketika orang tidak ada paksaan? Islam ya. Kalau kita kan di sini kan negara-negara Pancasila, negara hukum ya, kita nggak begitu. Jadi ketika ada negara yang mempraktekkan seperti Arab Saudi misalnya gitu ya. Enggak. Nah, bagaimana kan sini? Arab Saudi tidak mempraktekkan sepenuhnya hukum Islam gitu kan. Kalau saya ini berbeda pendapat ya Bapak ya. Seru nih, menarik ya. Orang murtad ya tidak dihukum bunuh lah. Murtad dalam mengucapkan sendiri maupun dari lembaga. Iya. Ya, tetapi ada murtad yang dihukum bunuh. Jadi konteksnya adalah di mana dia itu keluar dari barisan umat Islam, ya, kemudian masuk ke barisan musuh. Kalau dari bahasanya, dari bahasa hadis ini, ya, kita bisa melihat bahwa ini adalah konteksnya berperang. Ada orang yang dalam pasukan Islam, gitu ya, kemudian dia berpindah keyakinan, kemudian bergabung dengan pasukan musuh, bunuhlah. Dalam situasi perang justru itu dalam situasi perang. Tapi kalau situasinya tidak perang, ya tidak. Gitu. Memang ini perbedaan pendapat ada di kalangan ulama yang mengatakan dibunuh secara mutlak ada. Baik itu motifnya apapun gitu ya. Baik itu zimmi maupun harbi maupun apapun. Perpindahan agama itu mengakibatkan hukum bunuh. Tetapi juga pendapat yang lain harus dilihat bahwa orang murtad yang dibunuh itu adalah orang yang jelas-jelas memerangi umat Islam. Kalau misalnya tidak memerangi, ya tidak, gitu. Misalnya memerangi itu dengan cara membuka strategi, maksudnya membocorkan strategi umat Islam, gitu kan. Orang yang sudah ada di barisan umat Islam kan pastinya tahu dong strateginya.
Ini bakal pasukan kuda ke kanan, pasukan berjalan kaki ke kiri, begitu, gitu kan. Kemudian dia berpindah barisan, bunuh segera, karena dia bisa membocorkan rahasia atau strategi perang, gitu kan. Kemudian misalnya seperti siapa itu saudaranya Utsman bin Affan yang jadi sekretaris Nabi ya, Abdullah ya namanya ya kalau nggak salah. Jadi sekretaris Nabi pencatat wahyu. Setelah dicatat wahyu ternyata dia menyatakan murtad. Dan itu memang masuk dalam 10 orang yang ditarget bunuh pada peristiwa Fatu Makkah. Tapi kemudian ketika Utsman bin Affan membawa dia untuk menyatakan permohonan maaf gitu ya, dan penjaminan terhadap orang ini, maka Nabi menjamin gitu. Dan tidak ada eksekusi mati saat itu ya? Dan tidak pernah Nabi Muhammad membunuh orang yang murtad. Kalau kita lihat di Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang mengatakan orang murtad itu harus dibunuh. Dan tidak ada hukuman dunia. Semuanya hukuman akhirat, bahwa dia akan masuk neraka gitu kan. Ya. Misalnya kita lihat di surat Al-Maidah ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Hai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kamu yang murtad dari agama, maka Allah kelak akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka. Enggak ada kata-kata harus dibunuh. Atau surat Al-Baqarah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka apakah maka dibunuh? Maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat. Dan mereka itu penghuni neraka. Artinya nanti di akhirat nanti. Hukuman di dunia nggak ada. Kemudian surat Muhammad misalnya. Innal ladzina irtaddu an adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitan sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, maka setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Dari ketiga ayat ini tentunya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang murtad harus dibunuh. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi? Misalnya man baddala dinahu faktuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah mereka. Itu hadisnya ada di Sahih Bukhari. Ternyata ini adalah hadis ahad. Dan hadis ahad itu tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi baik Al-Quran maupun hadis sebetulnya tidak bisa kita berpegang sebuah hukum yang mengatakan orang murtad wajib dibunuh. Peristiwa Abu Bakar yang memerangi orang-orang murtad, itu motifnya bukan semata-mata murtad. Tapi mereka itu meminta untuk diangkatnya kewajiban zakat. Kemudian dihapuskannya kewajiban sholat. Ini jelas-jelas kan ingin mengganti agama, ingin merubah ajaran agama. Maka mereka harus diperangi. Gitu. Lagi pula kalimatnya begini, hadis yang dikutip oleh Abu Bakar bilangnya begini. Ketika Abu Bakar ditanya oleh Umar, ya Abu Bakar, kenapa engkau memerangi orang-orang yang menolak bayar zakat? Kemudian Umar mengatakan, Rasulullah pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat, gitu kan. Dari kalimat itu kita lihat umirtu an uqatila. Uqatila itu dari wazan fa'ala yufa'ilu, qatala yuqatilu. Wazan ini punya fungsi lil musyarakah. Artinya ada dua pihak minimal. Kalau saling berperang itu kan berarti ada dua pihak. Dan faktanya Islam tidak pernah menjadi pihak pertama yang memulai peperangan. Umirtu an uqatilan nas berarti diartikan sebagai aku diperintahkan untuk melawan serangan mereka. Bukan memulai serangan. Nah, dari kata-kata ini bisa dilihat bahwa orang yang diperangi karena berpindah agama itu karena mereka memerangi terlebih dahulu. Ada indikasi untuk melawan kembali, ada untuk melakukan perlawanan kepada umat Islam gitu ya. Maka itu mereka menjadi kafir harbi. Nah, kalau sudah kafir harbi, maka boleh dibunuh. Gitu kan? Bisa diperangi begitu ya? Bisa diperangi. Jadi dalam hal ini saya berbeda pendapat dengan Kang Lutfi yang sangat saklek ini.
Cuma memang apalagi di Indonesia tidak bisa diterapkan hukum bunuh. Saya ikut menyetir dari pendapat seorang ulama besar, seorang tokoh besar yang berasal dari Malaysia kalau nggak salah, yang bernama Profesor Dr. Kamali. Kalau nggak salah itu. Profesor Dr. Kamali mengatakan bahwa memang tidak ada sepakatnya bahwa orang murtad itu wajib dibunuh atau tidak. Artinya bagi orang yang mengatakan membunuh, hadis ini kuat karena makna di sana la yahillu damu mri'in. Jadi tidak halal darahnya seseorang. Ini kalau dilihat darah itu kan sesuatu yang ada dalam tubuh, bisa dikeluarkan dengan beberapa catatan. La yahillu damu mri'in. Terus an-nafsu bin-nafsi. Terus apa lagi tadi dia? Bahwa seorang as-sayyib ya. As-sayyib. Dia punya zina muhsan ya. As-sayyib itu zina muhsan. Dan yang ini adalah orang yang at-tariki lidinihi al-mufarraqi lil jamaah. Ya, jadi teksnya orang yang gitu ya? murtad lah ya. Di antaranya adalah orang yang murtad. Memang tidak ada sepakat ya bahwa ini harus dibunuh. Saya mengatakan bunuh itu bukan berarti murtad bunuh. Pertama, orang yang murtadnya itu melakukan 3 perkara tadi, mengingkari Al-Quran, mengingkari Nabi Muhammad, dan yang 3 adalah mengingkari sifat-sifat Allah. Dan setelah itu diberikan waktu. Saya ikut pendapat Sofyan Asy'ari. Jadi kalau 3 hari itu ya. Jadi apa namanya? Ya dikasih waktu, dikasih tenggat waktu ya bahwa kamu tuh salah, diajak untuk dikasih kesempatan untuk kembali kepada agama. Dan yang terakhir tentunya di samping orang itu mengingkari 3 yang tadi, dia juga berencana untuk melakukan perlawanan ya. Melakukan perang atau memulai peperangan. Jadi kafir yang saya ngebunuh itu kafir yang memang udah kelewat batas. Jadi dalam beberapa hal memang ada kesamaan ya. Kalau memang ternyata ada salah satu indikasi untuk melakukan penyerangan terhadap umat Islam. Ya kafir yang kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa orang Budetnya por lah. Kafir repor gitu ya. Ada ya kafir repor gitu ya. Jadi menurut saya ada kafir itu ada kafir biasa, ada kafir biasa, murtad biasa, murtad mutawasito dan murtad por. Ya. Dan yang dihukum bunuh itu murtad por dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Gitu. Tapi kalau kafirnya kafir yang biasa yang masih bisa diselamatkan, seperti kayak tadi dan agama, saya pikir ya nggak dibunuh kalau tidak ada yang membahayakan untuk umat Islam untuk tapi kembali lagi kita berada di negara hukum ya kita ya enggak. Tapi ada beberapa hal yang menarik soal fenomena artis ini yang pindah dari satu agama ke agama yang lain. Dia sudah Islam masuk ke agama yang lain kemudian balik lagi ke Islam, seolah-olah agama itu jadi lifestyle saja Kang Siti dan Kang Lutfi. Sebetulnya bagaimana menyikapi ini? Saya dulu ya. Iya. Ini kalau kita kembali ke hukum, kata Allah itu ada 3 sebab hukum itu tidak berlaku. Ada 3 sebab hukum itu tidak berlaku. Yang pertama adalah ketika orang tidur sampai dia itu bangun. Yang kedua adalah orang yang belum balik, dan yang ketiga adalah orang yang hilang akal. Saya tambahin satu lagi, santri baru. Santri baru itu nggak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Kadang-kadang nyebelin. Tolong sendalik ya enak-enak. Nah itu udah hukumnya dimafu udah. Tidak ada kalimat murtad di sana. Artinya ketika ada seorang artis yang murtad 10 tahun dan dia itu balik lagi ke Islam, maka dia itu harus melaksanakan 10 tahun yang dia tinggalkan. Jadi tidak sekedar masuk Islam kembali, tapi harus ada enak sekali kalau begitu. Makanya ini perlu disamakan nih sama apa namanya? Sama artis-artis yang bolak-balik. Iya, ada beberapa fenomena yang begitu. Itu ada kewajiban di baliknya, jangan asal bolak-balik aja. Nah, ini berlanjut ke artis yang dalam satu keluarga terdapat 2 agama. Ya. Iya. Ada kasus menarik di Bantul, Yogyakarta. Itu ada suami, istri, anaknya 2. Itu suami Islam. Istrinya itu Buddha. Anaknya Katolik Jawa. Ada Katolik Jawa, Kristen Jawa, ada lagi Kristen. Katolik itu beda sama Roma itu mulai. Katolik Jawa sama Katolik Roma beda ya? Kalau Roma itu pemain bola tuh. Oh, iya, klub bola. Iya. Jadi 4 ini berbeda agama. Itu mereka mengatakan bahwa damai. Iya, kelihatannya damai, tapi lihatlah suatu hari itu akan bermasalah. Akhirat itu nggak mesti ini ya. Jadi saya nggak sepakat kalau ada punten ya. Ada artis yang bolak-balik. Artis yang bolak-balik atau satu keluarga berbeda. Saya nggak sepakat. Saya ngambil dari fatwa ulama
tahun 80 yang waktu itu kebetulan masih ada Hamka di sana. Memang pernikahan antar beda agama nih, nanti larinya ke situ nggak apa-apa kan? Iya, ya nggak apa-apa dibahas sedikit-sedikit. Nggak apa-apa ya, Iya. dikit-dikit ya. Tentang perkawinan beda agama, kalau seorang laki-laki ngawin perempuan Kristen kan itu haram. Betul. Kalau Perempuan menikahi laki-laki. Perempuan kafir nikah dengan Laki-laki Muslim. laki-laki Muslim. Apa kebaliknya? Saya takut lupa ini. Yang mana dulu? Jadi laki-lakinya itu Islam. Kristen, Itu laki-lakinya nggak boleh. Kristen, perempuannya Muslim. Islam, itu mutlak itu. Iya. Jadi artinya haram. Justru yang perdebatan kan kalau perempuannya Islam. Kristen. Kristen Laki-laki laki-laki Muslim. Islam, atau boleh nggak menikahi kafir kitab? Itu tuh problem lah. Artinya masalah yang belum sepakat. Saya setuju dengan pendapat Hamka. Kita lihat madorotnya dulu. Antara maslahat dengan madorot itu banyakan mana ketika Menikah dalam dengan satu ahli kitab gitu keluarga, ya. Dalam satu keluarga, bapaknya Kristen, Ibunya Islam. Lihat madorotnya, maslahat dan madorotnya banyakan mana? Banyak. Dan dalam fatwa MUI tahun 80 itu banyak madorotnya. Makanya di fatwa itu, walaupun pernikahan beda agama dalam lingkar dalam lingkar perbedaan pendapat, tetap hukumnya haram. Hamka ya. Bisa cek dan MUI tahun 80-an ya. Ini ya di fatwa MUI tahun 80 cek aja. Iya. Jadi walaupun pernikahannya masih dalam persimpangan hukum, hukumnya belum masih terjadi khilaf. perbedaan pendapat. Tapi lihat maslahat dengan madorotnya tinggian mana gitu. Kalau tinggian madorot ya haram. Iya. Dan Hamka itu mengatakan bahwa madorotnya lebih besar. Lebih besar daripada maslahat. Ke sini ada yang mau ditambahkan ke sini? Soal apa? Atau ini, saya itu jadi bukankah tidak ada paksaan dalam beragama, dan hidayah pun tidak ada tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah. Nah, untuk berpindah dari satu agama ke agama yang lain dalam konteks artis-artis kita itu sebetulnya sedang mempermainkan agama atau memang kejadiannya demikian dan tidak bisa ada yang disalahkan kan soal itu? Saya nggak tahu ya motif para artis itu bolak-balik pindah agama gitu ya. Cuma memang mempermainkan agama itu sesuatu yang dilarang. Tetapi kalau misalnya pindah agamanya karena memang yakin terhadap apa yang diimaninya gitu, ya itu bagus lah. Misalnya masuk Islam karena yakin dengan Islamnya. Tapi kalau masuk Islam gara-gara motif yang sepele gitu kan, yang sehingga dia sebagai strategi saja, itu sangat disayangkan. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa menilai hati seseorang gitu ya. Dan urusan pribadi, urusan dialah sebetulnya gitu ya. Nanti Allah akan memberikan perhitungannya sendiri gitu. Cuma bagi para artis memang jangan mudah untuk mempermainkan agama karena kalian itu menjadi panutan. Karena diantara itu kan salah satu ciri orang yang mulai menggampangkan urusan agama. Apakah itu yang maksud juga? Iya, menggampangkan urusan agama itu terjadi juga pada zaman Rasulullah. Di Madinah itu kaum munafik jelas-jelas mempermainkan agama. Mereka memusuhi Nabi. Meskipun di hadapan Nabi seolah-olah mereka itu Islam. Apakah Nabi tahu? Tahu. Tapi pernahkah Nabi mengatakan bunuh mereka? Enggak pernah. Nabi tidak pernah menginstruksikan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk dibunuh. Gitu kan? Orang-orang munafik dibiarkan oleh Nabi meskipun dakwah tetap berjalan begitu. Tetap diharapkan mereka masuk Islam tanpa membatasi interaksinya gitu, interaksi sosialnya. Kemudian soal tenggang waktu pertobatan ya. Tadi Kalfi sudah menyinggung tentang orang yang murtad dikasih istitabah atau tenggang waktu tobat 3 hari atau berapa hari gitu ya. Saya lebih sepakat dengan ulama yang menyatakan tenggang waktunya itu sampai meninggal. Gitu. Jadi selama dia masih hidup maka dia masih punya kesempatan untuk kembali tanpa ada hukum bunuh. Ini saya sepakatnya dengan ada ulamanya gitu kan yang mengatakan demikian. Jadi soal murtad ini soal bunuhnya berbeda pendapat, soal tenggat waktunya berbeda pendapat gitu kan. Saya ambil yang menggambarkan Islam rahmatan lil alamin. Lebih sepakat dengan ya tidak melakukan pendekatan. Ya, saya lebih sepakat dengan pendapat yang istitabahnya atau tenggang waktu pertobatannya itu sampai akhir hayat, begitu. Apalagi kalau kita lihat di Quran surat Al-Baqarah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun
Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama Islam menuju agama sebelumnya gitu kan, lalu dia mati dalam keadaan kafir, artinya ini kan tenggatnya sampai meninggal. Itu pun kemudian tidak dibunuh kan sama Allah. Hanya dikatakan amalnya sia-sia, mereka akan masuk neraka begitu. Nah, sementara kita juga harus melihat yang syarat-syarat murtad dulu. Apakah setiap orang yang berpindah agama langsung disebut murtad? Tidak juga. Yang pertama, orangnya tentu harus berakal. Kalau orang gila kemudian menyatakan murtad, nggak dihitung dong, gitu kan? Kemudian juga anak kecil yang masih belum baligh kemudian menyatakan saya keluar dari Islam, gitu kan? Itu juga tidak dihukumi murtad. Kecuali Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah mengatakan belum baligh tapi sudah tamyiz, maka dia tetap dihukumi murtad. Tapi tidak ada hukum bunuh, gitu, karena masih di bawah umur, gitu ya. Tetapi selain Imam Abu Hanifah, maka anak kecil ini tidak disebut sebagai murtad, gitu. Bahkan konsekuensinya pun tidak dapat loh, gitu ya. Itu kan berakal. Selain berakal juga, murtad bisa disebut murtad karena pilihannya sendiri, tidak dalam paksaan. Kalau di hadapan todongan senjata, gitu ya, baik itu kepada dirinya maupun kepada keluarganya, kemudian dia menyatakan murtad secara lisannya, tapi hatinya tetap beriman, maka masih dikatakan beriman. Kasus ini terjadi pada Ammar bin Yasir yang mengatakan Muhammad itu pembohong, penipu, gitu kan. Kenapa kok seperti itu? Karena dihadapkan dengan besi panas yang dipegang oleh Abu Jahal. Yang bisa mengancam jiwa, gitu ya. Maka ketika Ammar bin Yasir masih kekeh dengan keislamannya, besi panas itu tempelkan di tubuhnya, dan itu sakitnya bukan main, gitu, sampai mengelupas kulitnya kan, melepuh gitu ya. Pada akhirnya Ammar bin Yasir nggak kuat, dan kemudian dikatakan secara langsung, secara lisan bahwa Muhammad adalah seorang pembohong oleh Ammar bin Yasir. Dalam situasi yang demikian mungkin terjadi juga pada situasi kali ini. Apa yang disikapi oleh Nabi melihat fenomena Ammar bin Yasir? Nabi tersenyum, dan Nabi meyakinkan Ammar bin Yasir bahwa dia masih dalam keadaan Islam.